Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya Ibu Rosiana Ramadan MSI akan menjelaskan tentang investasi lancar. Silakan teman-teman mahasiswa untuk mengunduh materi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Setelah diunduh, materi PowerPoint tentang investasi lancar bisa dibuka terlebih dahulu. Langsung kita lanjut ke slide yang keempat. Pengertian investasi lancar yaitu investasi dalam bentuk saham, obligasi atau instrumen keuangan lainnya yang diperoleh dan dimiliki oleh suatu perusahaan dan diharapkan dapat dijual dalam waktu dekat setelah perolehan dengan tujuan untuk menghasilkan sumber pendapatan dan laba dari investasi tersebut. Sedangkan ciri-ciri investasi lancar yang pertama yaitu mudah dipasarkan, mudah dikonversi menjadi uang tunai, tidak dimaksud menguasai perusahaan lain. Kita akan buka slide yang kelima. Silahkan teman-teman dibuka ya PowerPoint-nya. Jenis investasi lancar, yaitu yang pertama adalah obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Yang kedua, saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan usaha terhadap suatu perusahaan. Deposito, yaitu yang ketiga, jenis investasi lancar yang ketiga adalah deposito. Deposito berjangka adalah merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka yang dikelompokkan dalam investasi lancar adalah deposito yang berjangka waktu 3-12 bulan, yaitu 1 tahun. 3 bulan sampai 12 bulan. Selanjutnya kita ke slide yang keenam, yaitu pengakuan dan pengukuran investasi lancar. Yang pertama, investasi lancar merupakan sekuritas yang diperdagangkan. Pada umumnya diakui dengan menggunakan metode tanggal perdagangan atau diakui pada saat terjadinya. Metode tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana suatu entitas berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu aset. Sedangkan pengukuran yaitu pada saat akuisisi atau perolehan atas sekuritas atau investasi lancar dicatat sebesar harga perolehan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajar. Selisih atas perubahan harga perolehan menjadi nilai wajar dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kita lanjut ke slide yang ketujuh, yaitu pencatatan investasi lancar obligasi. Saya akan memberikan contoh, yaitu PT Muti pada tanggal 1 Agustus 2017 membeli obligasi PT Tiara dengan nilai nominal sebesar 10 juta rupiah dan bunga 12% per tahun dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari. Obligasi tersebut dibeli pada harga 11 juta rupiah. Maka kita akan catat yaitu pada tanggal 1 Agustus 2017 yaitu investasi lancar obligasi PT Tiara sebesar debitnya sebesar 11 juta rupiah. Sedangkan kas dikredit sebesar 11 juta rupiah. Diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, PT Muti akan menyusun laporan keuangan
pada tanggal tersebut nilai wajar obligasi PT Tiara menurun menjadi Rp10.750.000. Nah, kita akan catat dalam jurnal seperti ini. Tanggal 31 Desember 2017, kerugian yang belum terrealisasi yaitu didebit sebesar Rp250.000. Investasi lancar obligasi PT Tiara dikredit sebesar Rp250.000. Nilai obligasi yang disesuaikan pada nilai pasar. Lalu selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017, kita akan catat piutang bunga didebit sebesar Rp500.000. Pendapatan bunga dikredit sebesar Rp500.000. Pendapatan bunga yang belum diterima. Lalu selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2015, PT Muti menerima pendapatan bunga dari investasi lancar obligasi PT Tiara dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 Februari 2018, kasnya didebit sebesar Rp600.000, piutang bunga dikredit sebesar Rp500.000, pendapatan bunga dikredit sebesar Rp100.000. Penerimaan pendapatan bunga ya, di kurung buka kurung tutup. Apabila pada tanggal 1 Juni 2015 PT Muti menjual obligasi PT Tiara dengan harga jual sebesar Rp12 juta, perlu diketahui bahwa investasi lancar obligasi PT Tiara telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp10.750.000. PT Muti mencatat obligasi tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Juni 2018, kasnya didebit sebesar Rp12 juta, investasi lancar obligasi PT Tiara sebesar Rp10.750.000 dikredit, laba penjualan investasi dikredit sebesar Rp1.250.000, yaitu menjual investasi lancar obligasi. Sehubungan dengan PT Muti menjual obligasi PT Tiara tidak pada tanggal pembayaran bunga, maka PT Muti pada tanggal tersebut mengakui adanya bunga berjalan. Ayat jurnal untuk mencatat bunga berjalan adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juni 2018, kasnya didebit Rp400.000, pendapatan bunga dikredit sebesar Rp400.000. Selanjutnya kita ke slide yang ke-11, pencatatan investasi lancar saham. Contoh, pada tanggal 15 Maret 2017, PT Bina Insan membeli saham PT Cakra dengan harga pasar saham pada saat itu sebesar Rp10 juta dibayar secara tunai. PT Bina Insan mencatat pembelian investasi ini sebagai berikut. 15 Maret 2017, investasi lancar saham PT Cakra sebesar Rp10 juta. Lalu kasnya dikredit sebesar Rp10 juta. Tadi investasi lancarnya didebit, kasnya dikredit sebesar Rp10 juta. Dimisalkan pada tanggal 15 Agustus 2017, PT Bina Insan menerima dividen tunai sebesar Rp400.000 dari PT Cakra. Pada tanggal tersebut, PT Bina Insan mencatat pendapatan dividen tersebut sebagai berikut. Kita langsung lanjut ke slide yang ke-12, yaitu kita catat 15 Agustus 2017, kasnya didebit sebesar Rp400.000, lalu pendapatan dividen sebesar Rp400.000. Selanjutnya PT Bina Insan menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai saham PT Cakra memiliki nilai pasar sebesar Rp12 juta. Maka kita catat
Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah 31 Desember 2017, investasi lancar, saham PT Cakra di debit 2 juta, keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 2 juta di kredit. Gitu ya teman-teman, semoga bisa memahami. Kita lanjutkan ke slide yang ke-13. Apabila pada tanggal 1 Maret 2015 PT Bina Insan menjual investasi lancar saham PT Cakra, harga jual saham PT Cakra pada tanggal tersebut sebesar Rp11.500.000. Perlu diketahui bahwa harga saham PT Cakra pada tanggal 31 Desember 2017 telah disesuaikan menjadi Rp12 juta. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Bina Insan pada tanggal tersebut adalah 1 Maret 2015 kasnya di debit sebesar 11,5 juta atau Rp11.500.000. Rugi penjualan investasinya di debit sebesar Rp500.000. Investasi lancar saham PT Cakra di kredit sebesar Rp12 juta. Menjual sekuritas saham dengan menderita kerugian. Jadi PT Cakra tadi menjual sekuritas saham dengan dan menderita kerugian. Selanjutnya kita ke slide yang ke-14. Pencatatan investasi lancar deposito berjangka. Contoh, PT Satria membuka rekening deposito di Bank Mulia Cabang Makassar pada tanggal 5 Juni 2016. Sebagai bukti atas simpanan tersebut, PT Satria menerima selembar sertifikat deposito dengan nilai nominal Rp50 juta. Jangka waktu selama 6 bulan, suku bunga 21% setahun dibayarkan pada tanggal jatuh tempo bunga. Jurnal yang dibuat PT Satria untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. 5 Juni 2016, deposito berjangka di debit 50 juta, kasnya di kredit sebesar 50 juta, yaitu simpanan deposito berjangka 6 bulan. Kita lanjutkan ke slide yang ke-16. Diasumsikan. Oke, kita lanjut slide yang ke-15 ya. Oke. Tanggal jatuh tempo pembayaran bunga yaitu setiap tanggal 5 setiap bulan, dimulai bulan Juli sampai dengan Desember 2016. PT Satria mencatat penerimaan bunga pertama atas deposito tersebut dari Bank Mulia Cabang Makassar pada tanggal 5 Juli 2016 sebagai berikut. Kasnya di debit yaitu sebesar Rp743.750. Pajak penghasilannya adalah di debit sebesar Rp131.250. Pendapatan bunga di kredit sebesar Rp875.000. Tanggal 5 Agustus 2016, kasnya di debit Rp743.750. Pajak penghasilan Rp131.250. Pendapatan bunga di kredit sebesar Rp875.000. Jurnal yang sama untuk tanggal 5 September, 5 Oktober, 5 November, dan 5 Desember. Jadi teman-teman mahasiswa pada tanggal 5 Juli, 5 Agustus, 5 September, 5 Oktober, 5 November, 5 Desember jurnalnya sama. Lalu kita selanjutnya di slide yang ke-16. Diasumsikan bahwa pada saat jatuh tempo deposito yaitu pada tanggal 5 Desember 2012, PT Satria menutup depositonya dan langsung menarik deposito yang tersimpan dalam bank tersebut. Pada saat itu, deposan PT Satria menerima jumlah uang yang tersimpan dalam deposito tersebut, yakni sebesar nilai nominal deposito ditambah dengan bunga terakhir, dikurangi beban pajak penghasilan. Pada tanggal tersebut, PT Satria membuat ayat jurnal sebagai berikut. 5 Desember 2016, kasnya di debit sebesar Rp50.743.750.
pajak penghasilannya didebit sebesar Rp131.250, deposito berjangka dikreditnya Rp50 juta, pendapatan bunga dikredit Rp875, yaitu menutup deposito dan menerima pembayaran bunga. Slide yang selanjutnya yaitu slide yang ke-17, slide yang terakhir. Apabila deposan menarik deposito berjangka sebelum jatuh tempo, maka dikenakan denda atau penalti. Pada dasarnya, penalti adalah selisih antara bunga deposito yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam perjanjian dengan bunga deposito jika dihitung berdasar suku bunga umum. Contohnya, diasumsikan PT Satria pada tanggal 5 Oktober 2016 menarik atau menutup depositonya yang jatuh temponya pada tanggal 5 Desember 2016. Sehubungan dengan pencairan deposito tersebut, Bank Mulia menetapkan suku bunga simpanan PT Satria sebesar 18%. Pada tanggal tersebut, PT Satria membuat jurnal sebagai berikut. 5 Oktober 2016, kasnya didebit sebesar Rp50.243.750. Pajak penghasilannya didebit Rp131.250. Beban penaltinya yaitu didebit sebesar Rp500.000. Lalu dikredit sebesar Rp50 juta. Deposito berjangkanya adalah dikredit sebesar Rp875. Pendapatan bunganya, oke, silahkan teman-teman di situ bisa dibaca ya. Di slide yang ke-17 di situ teman-teman mahasiswa bisa dibaca di situ beban penaltinya yaitu sebesar Rp500.000 di debit, sedangkan di kreditnya adalah deposito berjangkanya di kreditnya adalah sebesar Rp50 juta. Sedangkan pendapatan bunganya yaitu sebesar Rp875.000. Teman-teman mahasiswa, jika di situ ada kesalahan ketik, silahkan jenengan perbaiki ya. Jadi di beban penaltinya yaitu sebesar Rp500.000 di debit, sedangkan deposito berjangkanya yaitu sebesar Rp50 juta. Deposito berjangkanya Rp50 juta, sedangkan pendapatan bunganya sebesar Rp875.000. Jadi teman-teman di situ kan kotaannya itu kurang ke kanan ya. Jadi teman-teman bisa direvisi. Jadi kasnya di debit sebesar Rp50 juta, Rp50.243.750. Pajak penghasilan beban di debitnya Rp131.250. Beban penaltinya di debit sebesar Rp500.000. Lalu deposito berjangkanya dikredit sebesar Rp50 juta. Pendapatan bunganya dikredit sebesar Rp875.000, yaitu menutup deposito sebelum jatuh tempo, makanya dia kena biaya penalti atau beban penalti. Dikarenakan tadi sudah ada ketentuan ya. Apabila deposan menarik deposito berjangka sebelum jatuh tempo, maka dikenakan denda atau penalti. Pada dasarnya, penalti adalah selisih antara bunga deposito yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam perjanjian dengan bunga deposito jika dihitung berdasarkan suku bunga umum. Di sini PT Satria diasumsikan pada tanggal 5 Oktober menarik atau menutup depositonya yang jatuh temponya pada tanggal 5 Desember. Jadi dia 2 bulan sebelumnya udah ditarik ya, sebelum jatuh tempo. Sehubungan dengan pencairan deposito tersebut, Bank Mulia menetapkan suku bunga simpanan PT Satria sebesar 18%. Pada tanggal tersebut, PT Satria juga membuat jurnal sebagai berikut. Jadi di dalam
slide ini itu kotakannya kurang ke kanan ya, jadi teman-teman bisa perbaiki kotaknya kurang ke kanan sedikit yang bagian kredit, sehingga nanti tertulis kasnya di debit Rp50.243.750, pajak penghasilan beban, pajak penghasilan deposito Rp131.250, sedangkan beban penalti sebesar Rp500.000 di debit semua, lalu deposito berjangka di kredit sebesar Rp50 juta, pendapatan bunganya di kredit sebesar Rp875. Teman-teman mahasiswa semoga bisa dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti dikomunikasikan dengan saya atau ditanyakan kepada saya langsung melalui Google Classroom.